Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kalau nggak salah sebut ini tuh namanya show au krekolin. Sus tapi luarnya itu crunchy, dalamnya tuh rasa es krim, kulitnya itu gurih. Ada yang pernah bikin sus tapi dia tuh susah ngembang atau sudah ngembang tapi dia kempes lagi. Yuk jangan lupa tonton hingga akhir buat ikutin tipsnya. Langkah pertama kita bikin krekwelinya dulu. Cara bikinnya tuh simpel banget. Di sini saya pakai 60 gram margarin, 60 gram gula pasir, dan 50 gram tepung terigu serbaguna. Cuman pakai 3 bahan itu udah tinggal diaduk-aduk aja sampai rata kayak gini. Nah, kalau udah rata kayak gini baru kita leter-leterin. Boleh pakai kertas minyak kayak gini atau pakai kertas roti juga nggak masalah. Buat ketebalannya itu dikira-kira aja nih sekitar setengah senti buat tebalnya. Nah kalau udah rata kayak gini nih, udah rata, udah bagus, udah cakep. Lanjut kita akan simpen di freezer minimal setengah jam sampai dia ngeset dan kaku. Lanjut kita bikin adonan susnya. Masukin 250 ml susu. Ini saya pakai susu bubuk dan air. Nah kalau teman-teman adanya susu UHT bisa dibikin 150 ml susu mix atau dicampur sama 100 ml air. Tujuan pakai air itu biar sus yang dihasilkan kering dan kokoh tapi tetap berserat dan lembut karena ada lemak dari susu. Margarinnya 100 gram dan masak aja sampai dia melukuduk-melukuduk atau mendidih seperti ini. Baru masukkan 150 gram tepung terigu serbaguna. Nah ini dalam kondisi api mati, nggak perlu khawatir kalau teksturnya kayak gini dan kayaknya belum tercampur. Nggak masalah, aduk aja, nanti lama kelamaan dia bakalan kalis dan nggak lengket. Nggak perlu waktu lama, dia sudah agak kalis dan nggak lengket. Pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Kalau adonan susnya itu udah nggak seberapa panas atau ini dalam kondisi hangat-hangat kuku, baru kita campur dengan telur. Karena kalau dalam kondisi panas baru dicampur telur, maka yang terjadi telur akan matang duluan, nggak sempat mengembang ketika di oven. Ini kita bisa masukkan telurnya satu persatu. Saya masukkan satu dulu sampai dia rata, baru saya masukkan lagi. Jangan lupa di tahap ini kita bisa mulai panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi salah satu kunci sus itu bisa mengembang sempurna adalah dia dimasukkan ke oven dalam kondisi oven itu panas. Jadi kita pakai panas itu buat dorong adonan buat ngembang. Tapi kalau ini kurang panas, yang terjadi telurnya tuh mateng duluan, adonan mateng duluan, tapi dia nggak punya tenaga buat ngembang. Nah ini dia sudah rata, kita tinggal masukkan ke dalam piping bag, baru kita bentuk sesuai selera untuk besar kecilnya. Kalau nggak ada kantong segitiga nggak masalah, tinggal pakai sendok blak, toh bagian atasnya nanti bakalan ditutup sama adonan krekwelin. Dan ini krekwelin setelah dikeluarkan dari kulkas. Jangan lupa ketika disimpan di kulkas itu ditaruh di loyang ya, biar dia nggak mengkelung atau melengkung-melengkung. Tinggal potong sesuai selera atau banyaknya adonan sus. Tuh bisa kebayang kalau dia itu kurang keras atau kurang dingin, yang terjadi bakalan lembek. Nah tinggal ditaruh di atasnya seperti ini. Kalau kebesaran tinggal dipotek-potek aja. Adonan sudah ready, oven sudah panas. Lanjut kita panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu turunkan suhu menjadi 180 derajat Celcius selama 15 menit. Dan jangan dibuka, karena sekali dibuka udara akan masuk dan suhu akan turun. Itu yang menyebabkan sus itu bisa kempes. Kalau gelembung di atas sus itu udah hilang, berarti tandanya si sus itu udah matang dan kering. Lanjut kita bikin adonan flanya. Masukkan 250 ml susu dan wajib masak pakai api kecil. Sambil menunggu susunya hangat, kita campurkan 2 butir kuning telur, 40 gram gula, campur rata secara cepat biar si kuning telur itu nggak keburu matang. Baru kalau udah rata seperti ini, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1 sendok teh vanili biar wangi. Lanjut aduk sampai semua bahan itu tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1-2 centong susu. Susunya tuh dalam kondisi tidak mendidih atau hanya hangat ya. Baru campur atau tuang di adonan kuning telur dan aduk cepat. Tujuannya biar si kuning telur itu nggak matang duluan atau jadi scramble egg ketika kena cairan panas. Nah kalau udah tercampur rata, tinggal kita tuang lagi ke susu yang tadi. Lanjut masak sampai dia itu mengental.
Nah kalau udah meletup-letup kayak gini ya, itu artinya dia mendidih dan si fla itu udah matang. Kita bisa matikan apinya dan masukkan dia ke dalam wadah lain biar dia cepet dingin. Biarkan dia sampai suhu ruang, baru kita taruh di atasnya tuh plastik seperti ini, atau kita bisa pakai wrap. Lanjut kita akan simpan ke dalam kulkas sampai suhunya itu biar benar-benar dingin. Karena kita ceritanya ini bikin diplomat cream. Nah diplomat cream itu campuran dari fla dan whipped cream, dan si krim ini bakalan mencair kalau kena fla panas, makanya wajib dia ketika dicampurkan itu dalam kondisi dingin. Nah ini kita tinggal bikin whipped creamnya aja. Saya cuman pakai 50 gram whipped cream bubuk dan 100 ml air es. Kalau udah kaku dan mengembang kayak gini, matikan mixernya. Lanjut kita akan campur sama flanya. Nah flanya ingat dalam kondisi dingin biar si whipped cream ini nggak mencair. Ini teksturnya tuh pas dan enak banget. Kalau murni pakai krim itu jadinya ringan, rasa es krim memang, tapi kalau cuman pakai fla jadinya dia tuh berat, enak, tapi rasanya enak. Nah ini kalau dicampur itu dia tuh jadi lekoh, rasanya enak, teksturnya ringan, leker es krimnya itu juga dapet. Dan ini dia hasilnya, jadinya sekitar 24 pieces tergantung besar kecilnya teman-teman. Nah kita bisa dengar ini itu crunchy, bagian luarnya sus tapi bagian luarnya tuh crunchy manis. Tinggal dikasih lubang di bagian tengahnya. Ini kita bisa lihat dia itu ringan, mengembang dan kopong. Padahal tadi adonan yang dituang cuman sedikit tapi jadinya bisa ngembang seperti ini. Jadi bisa dibilang kunci sukses bikin sus itu di pemanggangannya. Jadi masukkan adonannya wajib dalam kondisi oven itu sudah panas. Ketika dalam proses pengembangan itu jangan sampai dia dibuka karena suhunya bisa turun dan itu yang menyebabkan sus itu kempes. Kalau gelembung-gelembung yang ada di atas sus itu udah hilang, itu tandanya dia udah benar-benar kering dan matang. Tapi kalau dia belum hilang tapi bagian bawah itu kita lihat agak gosong, turunkan secara perlahan. Jadi pada intinya suhu itu nggak boleh turun drastis. Dan buat memastikan kokoh, biasanya saya tuh setelah sus ini matang, saya oven lagi pakai suhu 150 derajat celcius selama 10 menit, hanya untuk biar dia tuh kokoh. Nah kita bisa lihat dia itu kokoh, gak gampang kempes. Nah ketika dibuka isiannya itu full. Bisa banget buat ide jualan nih, isiannya juga bisa variatif, bisa pakai matcha, taro, coklat, kopi, tiramisu sesuai dengan selera teman-teman. Tuh lihat bunjrutnya itu depan belakang. Bisa dibilang ini tuh sus kekinian ya. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Kalau suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tonton terus video lezat selainnya di channel Dewi Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.